Pembelajaran tema 7 kelas 4 SD untuk subtema 1 pembelajaran kedua. Mata pelajarannya SPDP dan IPA. Oke. Pembelajaran kedua. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Atau ayo kita mengenal salah satu lagu dari Papua. Mengamati. Salah satu lagu yang terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi lagu Apuse berikut. Dengarkan gurumu bernyanyi. Mari kita nyanyi bersama-sama. Apuse, lagu Papua ya, anonim. Apuse kokondao ya rape sorendo remi uflen so paninema bagi pase Arafapye aswara kwar Arafapye aswara kwar. Oke, sekarang adik-adik bisa nyanyikan sendiri ya. Ini lagu yang cukup populer. Bapak dan ibu gurumu telah memberi contoh menyanyikan lagu Apuse. Cobalah menyanyikan bersama teman-temanmu, lalu nyanyikan sendiri secara bergantian. Kamu telah menyanyikan lagu Apuse. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Dapatkah kamu rasakan naik turunnya tangga lagu nada pada Apuse? Ya, tentu saja. Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Nada tinggi itu biasanya ada titiknya, ada tangga titiknya, itu lagu nada tinggi ya. Do, re, mi, semakin tinggi nadanya, terus dikasih titik, itu nadanya semakin tinggi. Pada bagian mana lagu Apuse dinyanyikan dengan nada rendah? Apabila notnya tidak ada tanda titiknya, yaitu biasanya dinyanyikan dengan nada rendah. Nomor 4, tuliskan syair lagu Apuse, lalu beri tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis rata, naik atau turun. Contohnya seperti ini. Kakak nyanyikan lagi ya, biar terasa perbedaan naik dan tingginya. Apuse kokondao. Nah, ulangi lagi. Apuse kokondao. Nah, bisa dirasakan ya naik tingginya. Nah, sekarang kamu tulis liriknya, kemudian kamu tulis garis melodinya ya. Nah, kalau yang secara gampang, lagu yang tinggi itu ditandai atasnya dengan titik ya. Semakin tinggi notnya, terus dikasih titik, itu nadanya semakin tinggi. Sekarang ceritakan hasil diskusi kepada teman-teman sekelasmu.
lakukan bergantian dengan kelompok lain. Nah, Siti, Edo, Dayu, dan teman-temannya sedang menyanyikan lagu Abuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot tangan dan kaki. Ya, asik ya adik-adik menari sambil bernyanyi Abuse. Gerakan melangkah kaki juga termasuk gaya otot ya. Ingat-ingat yang kemarin, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Sekarang, ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. Yang pertama, siapkan beberapa buah buku, lalu ajaklah teman sebangkumu untuk bertukar buku. Selanjutnya, catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. Yang ketiga, tuliskan hasil kegiatan yang kamu lakukan. Yang terakhir, gaya apa yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku ini? Ini contoh sedang menukar buku. Bukunya lumayan tebal ya adik-adik, jadi kerasa banget otot kita bergerak. Nah, kalau bukunya semakin tebal bukunya, kerasa sekali kalau otot kita sedang digerakkan atau kita menggunakan gaya otot. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan dari gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan contoh-contoh pemanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan bapak atau ibu guru dan kelompok-kelompok lain. Nah, kalian bikin tabel seperti ini, lalu ditulis pemanfaatan gaya otot ya. Oke, contohnya nomor 1. Manfaatnya memindahkan benda. Kegiatannya sapi menarik pedati. Yang kedua, manfaatnya menyebabkan benda berpindah tempat. Kegiatannya adik mendorong kursi. Yang ketiga, kegiatannya menyebabkan bergerak. Contoh kegiatannya, Aldi menarik mainan mobil-mobilan. Dan yang keempat, menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya adalah perajin sedang membuat gerabah. Yang nomor 5, menyebabkan benda berhenti bergerak. Contohnya, Dayu menghentikan bola yang dioper kepadanya. Oke, bersama teman sekelompokmu, baca lagi teks suku bangsa di Indonesia halaman 1. Pengetahuan-pengetahuan apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan baru yang kalian dapat setelah membaca teks.
Tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Oke, mari kita ingat-ingat lagi teks suku bangsa di Indonesia. Pengetahuan yang sudah diketahui, kita tahu ya suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Yang baru diketahui ternyata suku bangsa ada 1331. Kemudian pengetahuan yang sudah diketahui, kita tahu bahwa bahasa di Indonesia sangat banyak. Pengetahuan yang baru diketahui, ternyata bahasa Indonesia itu, ternyata bahasa yang ada di Indonesia itu jumlahnya sekitar 400-an. Pengetahuan yang sudah diketahui, gerabah itu alat masak tradisional. Yang baru didapat, ternyata perajin-perajin gabah itu terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Terus pengetahuannya sudah diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa. Pengetahuannya baru didapat, ternyata untuk mengetahui berbagai macam itu ada Badan Sensus Penduduk yang mendata seluruh masyarakat atau warga atau suku bangsa di Indonesia. Bacakan hasil diskusi kelompokmu di depan bapak atau ibu guru dan teman-temanmu. Lakukan pergantian dengan kelompok lain. Bandingkan hasil diskusi setiap kelompok. Apa yang kamu simpulkan? Oke, ayo renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? Nah, gaya otot adalah gaya yang disebabkan oleh tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Nomor 2, bagaimana membedakan nada tinggi dan nada rendah pada lagu? Ada 2 cara. Pertama, kita melukiskan garis melodi ya, jadi kita nulis lirik dulu, terus kita bernyanyi sambil menarik garis melodi. Yang kedua, dengan tanda. Apabila notasinya tidak ada tanda titik di atasnya, ya, itu berarti nadanya rendah. Kalau ada nada titik di atasnya, berarti itu nada tinggi. Diskusikan dengan orang tuamu manfaat gaya otot dalam kehidupan keluargamu sehari-hari. Manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah untuk memasak. Ya, memasak itu termasuk merubah bentuk. Jadi sayur yang gede-gede itu dirubah bentuknya jadi makanan yang lezat. Yang kedua, contohnya Dayu merapikan kamar ya. Jadi kamar yang tadinya berserakan barang-barangnya, kemudian barang-barangnya dipindah tempatkan oleh Dayu sehingga kamar menjadi rapi. Yang ketiga, untuk bermain, Dayu bermain ya. Kalau bermain itu bisa menggerakkan benda, juga bisa menghentikan pergerakan benda.